Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Jeliani Warowo, kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan demokrasi parlementer, mata pelajaran sejarah Indonesia yang diasuh oleh Ibu Gisel Meliani Ndoro, SPD. Jadi teman-teman, demokrasi parlementer atau liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Secara umumnya, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sebuah bentuk sistem yang memiliki hubungan atau kaitan fungsional yang saling menguntungkan dan bersifat saling membantu serta melengkapi antara semua lembaga negara dalam menjalankan tugas atau kekuasaannya di dalam suatu negara. Berikut ini beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yaitu Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri khusus sistem pemerintahan parlementer agar Grammets dapat mengenali serta mengetahui sistem pemerintahan parlementer lebih dalam. Berikut akan kami berikan beberapa ciri-ciri pemerintahan parlementer dalam suatu negara di berbagai aspek, yaitu 1. Jabatan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan untuk kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Penempatan jabatan kepada negara dan kepada pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer adalah presiden diberi jabatan hanya sebagai kepala negara, lalu untuk kepala pemerintahannya diduduki oleh Perdana Menteri. 2. Yang memiliki hak prerogatif adalah Perdana Menteri. Seperti yang Grammets tahu bahwa hak prerogatif adalah hak istimewa seseorang pejabat pemerintahan yang hanya dapat memiliki oleh seorang kepala pemerintahan adalah sistem pemerintahan parlementer. Yang diduduki jabatan adalah Perdana Menteri. Selain itu, hak ini juga hanya dapat memiliki oleh seseorang yang paham dengan betul mengenai semua hukum serta undang-undang yang berada di luar kekuasaan Badan Perwakilan. 3. Lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Lembaga eksekutif mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah mereka lakukan kepada lembaga legislatif atau parlemen. Semua kegiatan, baik kegiatan pelaporan serta dengan semua kewenangan serta kekuasaan dilaksanakan berdasarkan izin serta bagaimana keputusan melalui lembaga legislatif terlebih dahulu. 4. Anggota menteri memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. 5. Lembaga legislatif memiliki wewenang untuk menurunkan lembaga eksekutif. 6. Lembaga eksekutif dipilih oleh lembaga legislatif. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tenggat demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandakan telah terjadinya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah digunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955. Dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang terjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada pemilu ini dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan undang-undang sementara 1950. Tak hanya di Indonesia, negara Timur Tengah juga punya tradisi bagi anggap lebaran anggota DPR. Hasil pemilu 1995 dilantik pada 20 Maret 1956. Sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. Baik, demikian saja penjelasan saya. Demokrasi parlementer, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya ahobu.